Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulbok. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulbok mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, balik lagi di channel Raja Bulbok. Oke, di video kali ini saya akan meneruskan mereview textbook 2015. Kalau kemarin sudah bab 6, kita akan melanjutkan ke bab 7 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke bab 7. Nah, di sini ada judulnya, kita baca dulu judulnya. Yogika Samusirieyo. Nah, di sini kita artikan dari penanda subjeknya. Di sini ada ka, jadi yogika di sini. Langsung saja ke belakang, ieyo itu adalah. Jadi ieyo ini bentuk informal dari imnida ya. Adalah samusil ya, ruang kantor. Jadi judulnya adalah di sini itu adalah ruang kantor atau kantor. Oke, kita lanjutkan ke percakapannya. Jadi di sini ada Tuan dan Minsu ya. Yogika Samusil imnika ya, kita artikan dari ga di sini. Jadi yogi di sini langsung dari belakang, imnika apakah, samusil kantor atau ruang kantor. Jadi di sini itu apakah ruang kantor. Nah, di sini ada yogi. Nah, yogi di sini itu artinya sini ya. Di lokasi tempat pembicara berada. Jadi dekat dengan pembicara ya. Contohnya yogika samusil imnida. Jadi yogi di sini, imnida adalah samusil kantor atau ruang kantor. Contoh lagi yogika jip imnida ya. Di sini yogika, di sini imnida adalah jip rumah. Jadi di sini adalah rumah. Oke, kita lanjutkan ke Minsu. Ne samusil imnida. Jadi ne ya. Samusil imnida, imnida adalah samusil ruang kantor atau kantor. Lanjut ke Tuan. Wajang siri odi imnika. Kita artikan dari sini. Wajang sil itu toilet, odi imnika ya, di mana. Odi itu mana. Imnika kata tanyanya. Jadi toiletnya itu di mana atau toiletnya mana. Nah, di sini untuk odi mana itu suatu tempat yang kita tidak tahu ya. Contohnya samusiri odi imnika. Jadi ruang kantornya odi di mana. Kemudian jogika odi imnika. Ya, jogi. Kalau tadi ada yogi, sekarang ada jogi. Nah, jogi itu kalau yogi itu lokasinya dekat dengan pembicara, sedangkan jogi itu jauh dari dua-duanya ya. Di sana odi mana ya. Oke, kita lanjut. Di sini Minsu ya. Jogi imnida ya, di sana. Oke, kita lanjutkan ke ohi, kosakata 1. Di situ ada jangso ya. Jangso itu tempat. Yang pertama ada yogi ya, sini. Kemudian ada jogi sana.
kemudian ada gogi, situ. Jadi yang membedakan yogi itu dekat dengan pembicara, sedangkan jogi itu jauh dari pembicara dan pendengar, sedangkan gogi itu dekat dengan pendengar ya. Lanjutnya odi mana, kemudian wesa perusahaan, ada samusil ruang kantor atau kantor, kemudian wajangsil itu toilet, dan siktang itu rumah makan atau restoran atau kantin ya. Kita lanjut, ada jeep itu rumah, kemudian gisuksa asrama, ada setakso itu laundry, tempat laundry atau tempat mencuci, kemudian yosil salon, kemudian ada sijang pasar, kemudian mate mart, kemudian pionijom toko 24 jam, kemudian yang terakhir ada supermarket itu supermarket. Oke, kita lanjutkan ke Munbob il, jadi tata bahasa 1, di situ ada i dan ga ya. Ya, jadi i dan ga ini penanda subjek, jadi i ga itu adalah partikel penanda subjek kalimatnya. I itu diletakkan pada subjek kata benda yang akhirannya konsonan, dan ga diletakkan pada kata benda yang akhirannya vokal ya. Jadi kalau kata huruf terakhirnya itu konsonan maka ditambah i, sedangkan huruf akhirnya vokal itu ditambah ga. Contohnya di sini ada samusil ya, ruang kantor. Nah, di sini dia huruf terakhirnya itu real itu kan konsonan, maka ditambah i, jadi samusiri. Sedangkan yang vokal di sini yogi. Nah, di sini ada i ya, huruf terakhir, karena vokal maka ditambah ga, jadi yogika. Contohnya, jadi yogi, nah di sini kan vokal, maka ditambah ga, jadi yogika samusil imida. Jadi di sini itu adalah ruang kantor atau kantor. Contoh lagi sijang ya, pasar. Nah di sini ada iyeng. Iyeng kan konsonan, ya, maka kalau konsonan ditambah i. Jadinya sijangi odi menika, jadi pasarnya itu di mana. Jadi untuk kata benda yang hurufnya akhiran konsonan maka akan ditambah i, sedangkan kata benda yang huruf akhirnya itu vokal akan ditambah ga. Oke, kita contoh lain. Ini sama ya, jadi kalau berakhiran konsonan maka akan ditambah i, sedangkan yang berakhiran vokal akan ditambah ga. Nah, di sini ada jo, na, no. Nah, itu tidak bisa ditempeli i atau ga ya. Kalau ingin ditempeli i ga, dia akan berubah menjadi j ya. Jadi bukan joga tapi jega. Kalau jo itu pasti akan ditambah nen ya, jonen, nanen, nonen. Sedangkan yang pakai i atau ga ya dia jega, mega ya, mega. Jadi nggak bisa joga, naga, itu nggak bisa. Oke, contoh lagi samusil. Nah, di sini kan real konsonan maka ditambah i. Makanya samusiri odimika, jadi ruang kantor atau kantornya itu di mana? Jogi imida. Oke, ada di
sana. Lanjutnya yogi. Nah, di sini vokal maka akan ditambah ga. Di yogi ga hisuksa imnika. Jadi di sini itu apakah hisuksa asrama? Nanya menjawab nih, ya hisuksa imnika adalah asrama. Kita lanjut ketiga di sini jogi. Nah, di sini kan ada i itu vokal, maka ditambah ga. Di jogi ga supermarket imnika. Jadi di sana itu apakah supermarket? Nanya menjawab anio tidak. Yeonijom imida. Imida adalah Yeonijom toko 24 jam. Jadi tidak adalah toko 24 jam. Oke, jadi untuk penanda subjek itu ada i, ga. Jadi jika huruf akhir dari sebuah kata itu jika konsonan maka akan ditambah i, sedangkan vokal akan ditambah ga. Oke, kita lanjut ke Yonsep il, jadi latihan 1. Seperti biasa kita baca dulu perintahnya. Jadi gerimel bugo almajen danorel yongyol hasil. Jadi yongyol hasil jadi hubungkanlah dano kosakata almajen yang benar go dengan bu melihat gerim gambar ya. Langsung saja nomor 1 itu ada gambar rumah. Apa rumah? Ya jeep. Ya, tinggal menghubungkan saja. Ada wesa perusahaan. Ada ruang kantor samusil. Dan yang terakhir ada wajangsil ya toilet. Oke, kita lanjut ke Yonsep il yang nomor 2. Bagi corom i ga rel sayong heso munjangel langsung hasilnya. Jadi sempurnakanlah munjang kalimat so dengan sayong menggunakan i atau ga corom seperti bagi contoh ya. Kita lihat di sini baginya wajangsil. Nah, ini kosong, kemudian otimnika. Nah, kenapa ini i? Ya karena rumusnya kalau kata yang huruf akhirnya itu konsonan maka penanda subjeknya ditambah i. Jadinya wajangsiri otimnika. Toiletnya ada di mana? Oke, kita ke nomor 1. Ya, siktang momo otimnika. Kita lihat saja di situ siktang itu huruf akhirnya adalah i yang konsonan. Maka kalau konsonan ditambah ya i ya. Kita lanjut setakso ya. Di situ laundry. Kita lihat huruf akhirnya apa? Di sini o. Kalau o itu termasuk vokal maka ditambah ya benar sekali ga. Di setakso ga otimika. Jadi tempat laundrynya itu atau ruangan laundry itu di mana? Kita lanjut yogi. Nah, di sini ada akhiran i ya. Maka ditambah ya benar sekali ga. Di yogi ga sijang imida. Jadi di sini itu imida adalah sijang pasar. Yang terakhir ya pyeonijom. Nah, di sini berakhiran miem. Miem itu termasuk konsonan. Maka ditambah ya benar sekali i. Jadi pyeonijomi jogi imida. Jadi toko 24 jamnya itu ada di sana. Oke, gimana teman-teman untuk rumus atau tata bahasa penanda subjek i atau ga? Mudah kan? Jadi jika kata
dia berakhiran huruf akhirnya itu konsonan maka akan ditambah i, sedangkan berakhiran vokal maka akan ditambah ga ya. Oke, kita lanjut ke Dewa I ya, percakapan 2. Di situ ada Rihan dan Tuan ya. Kita baca dari Rihan. Yogiga Hisuksa Yeyo. Nah, perhatikan dari Yogi di sini. Nah, Yeyo ini adalah bentuk informal dari Imnida ya. Nanti akan dibahas di setelah ini ya. Jadi tata bahasa bentuk informal Imnida dan Imnika. Oke, jadi Yeyo adalah Gisuksa itu asrama. Jadi di sini itu adalah asrama. Igon. Nah, Igon ini singkatan dari Igosen ya. Jadi I-nya ini, God-nya itu benda ya. Jadi benda ini Gisuksa Yosue Yeyo. Jadi adalah Yosue kunci Gisuksa asrama. Jadi ini benda ini itu adalah kunci asrama. Kita ketuan. Kamsahamnida, jadi terima kasih. Geronde. Nah, geronde di sini itu bisa diartikan ngomong-ngomong atau BTW, by the way. Bisa juga tetapi ya. Ini untuk menghubungkan kalimat sebelum dengan kalimat berikutnya ya, sekaligus membuka topik pembicaraan yang lain. Contohnya Samusiri Odieyo, jadi Samusil kantornya itu Odieyo di mana? Jogieyo, ya, Jogieyo ada di sana. Geronde, ngomong-ngomong tetapi ya, BTW. Samusire Wegayo. Ya. Geronde kan tadi ngomong-ngomong BTW. Nah, di sini ada W, mengapa? Gayo pergi kemana? Samusire ke kantor. Oke, kita lanjutkan. Jadi ya, joge moyeyo. Jadi joge ini jadi jogosi. Jadi menunjukkan benda itu. Moyeyo apa? Jadi benda itu apa? Ya, di sini ada mo ya, mo itu artinya apa. Jadi bentuk singkatan dari moot, ya, moot. Singkat jadi mo. Iremi moyeyo, jadi irem nama, moyeyo apa, jadi namanya siapa. Ige, ya. Benda ini moyeyo apa. Oke, kita lanjutkan ke rihannya lagi. Gasjuk sajin miyeyo. Yeyo adalah gasjuk sajin foto keluarga. Oke, kita lanjutkan ke owi i, jadi kosakata 2. Bisa ada mulgon, mulgon itu ya benda. Yang pertama ada yosue, kunci. Gasjuk sajin, ya, foto keluarga. Kemudian ada gabang, gabang itu tas. Ada jigab, jigab itu dompet. Kemudian ada yoguan, yoguan itu paspor. Ada usan, usan itu payung. Selanjutnya ada goal, goal itu cermin. Kemudian ada wajangpum, wajangpum itu kosmetik atau skincare. Selanjutnya ada bit, bit itu sisir. Kemudian ada hair dryer, hair dryer itu hair dryer atau pengering rambut. Kemudian ada BG, BG itu bantal. Kemudian ada ibul, ibul itu selimut. Oke, kita lanjut ke munwai, jadi tata bahasa yang kedua. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi di tata bahasa yang kedua ini ada i, yeyo, dan yeyo.
Jadi iyeyo dan yeyo ini adalah bentuk informal daripada im, nida, dan im, nika ya. Nah, di sini jelaskan iyeyo dan yeyo itu sama dengan bentuk im, nida. Biasanya menjadi predikat dalam kalimat untuk menunjukkan suatu objek yang menjelaskan oleh subjek kalimat. Jadi biasanya digunakan pada situasi non formal ya. Jadi yang saya katakan tadi, bentuk informal dari im, nida, dan im, nika itu adalah iyeyo dan yeyo. Kata benda yang diakhiri konsonan itu ditempel iyeyo ya. Jadi kata benda yang huruf akhirnya konsonan ditambah iyeyo. Sedangkan kata benda yang akhirannya hurufnya itu vokal akan ditambah yeyo. Nah, di sini konsonan ditambah iyeyo. Contohnya gabang. Nah, ini kan yang itu termasuk konsonan. Maka akan ditambah iyeyo. Jadi gabang iyeyo adalah tas ya. Sedangkan yang diakhiri vokal itu akan ditambah yeyo. Contohnya BG yeyo. Dia adalah bantal. Nah, di sini kan itu termasuk vokal, maka ditambah yeyo. Nah, bagaimana kalau kita mau bertanya? Nah, kalau bertanya itu tinggal menambahkan tanda tanya saja ya. Jadi kalau bentuk formal itu im, nida, dan im, nika. Kalau im, nida itu untuk menjawab, sedangkan im, nika itu untuk bertanya. Nah, kalau di sini dia cukup menambahkan tanda tanya dan intonasinya saja ya. Contohnya adalah tas. Kita pakai yang ini ya, gabang iyeyo. Itu adalah tas. Kalau apakah tas, tinggal intonasinya saja. Jadi gabang iyeyo, gabang iyeyo, ne gabang iyeyo. Jadi cuma intonasinya aja yang beda. Apakah bantal? Nah, di situ ada BG yeyo. Ya, adalah bantal. Ne BG yeyo. Jadi yeyo yeyo gitu ya. Oke, kita ke contohnya. Jadi yogi ga di sini, odieyo di mana? Di sini di mana? Di suksa yeyo. Nah, karena di sini berakhiran a vokal maka ditambah yeyo. Jadi di suksa yeyo adalah asrama. Kita lanjut. One nara sarami yeyo. Jadi orang onenara ya, dari negara yang mana? Indonesia saram iyeyo. Di sini karena vokal maka ditambah iyeyo. Adalah orang Indonesia. Ya, jadi untuk rumusnya sendiri, untuk kata benda yang huruf akhirnya konsonan akan ditambah iyeyo, sedangkan yang berakhiran vokal akan ditambah yeyo. Oke, kita lanjutkan ke contoh lagi yang lain. Ini sama ya, jadi kalau konsonan ditambah yeyo, vokal tambah yeyo. Nah, ige moyeyo. Jadi ige benda ini, moyeyo apa? Yonsue yeyo. Nah, di sini karena berakhiran itu termasuk vokal yang ganda, ya, maka ditambah yeyo. Jadi yonsue yeyo. Lanjutnya joge. Jadi benda itu moyeyo apa? Ibu riyeyo. Nah, di sini ada riel konsonan maka ditambah iyeyo. Jadi ibu riyeyo adalah selimut. Lanjutnya ikon. Jadi ikosan benda ini wajang pum iyeyo. Nah, karena di sini ada tanda tanya maka
dia diartikan apakah ya, apakah wajangpum kosmetik atau skincare. Nih ya, wajangpum iyeyo ya, karena di sini konsonan maka ditambah iyeyo adalah kosmetik. Oke, kita di sini ada iyeyo, yeyo dan imnida, imnika ya. Kita biar lebih jelasnya lagi kita bahas lagi ya. Di sini iyeyo, yeyo itu biasanya digunakan pada situasi non formal atau informal ya teman-teman. Sedangkan imnida atau imnika itu digunakan pada situasi formal. Di penggunaan iyeyo, yeyo ini dipengaruhi oleh ada tidaknya konsonan dan atau vokal ya. Ya tadi udah ada ya rupanya kalau konsonan iyeyo, kalau vokal yeyo ya, yang mengakhiri kata benda di depannya ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau konsonan itu iyeyo, vokal yeyo. Sedangkan imnida dan imnika itu tidak ada yang seperti itu tinggal tempel saja ya. Mau konsonan atau vokal. Untuk imnida atau imnika itu cukup tinggal menempel pada kata bendanya. Contohnya, 저는 한국 사람 imnida. Nah, di sini kan konsonan. Nah, dia kalau imnida itu tidak memperhatikan dia konsonan atau vokal ya, langsung tanpa saja. Jadi 저는 한국 사람 imnida. Jadi saya adalah orang Korea. Kita lihat bandingkan dengan rumus iyeyo-nya di sini. 저는 한국 사람. Nah, karena di sini konsonan maka ditambah iyeyo. Jadi 저는 한국 사람 iyeyo. Saya adalah orang Korea. Lanjut. 여기가 jadi di saya ini susah yeyo. Nah, karena di sini yeyo kan dia melihat huruf akhir dari kata benda ini kan, jadi a maka akan ditambah yeyo. Nah, jadi di sini itu apakah gisuksa asrama kita bandingkan dengan imnika. Yogika gisuksa imnika. Ya, jadi dia nggak lihat konsonan atau vokal, langsung tempel. Itu bedanya imnida, imnika, iyeyo, dan yeyo. Artinya sama ya, adalah dan apakah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tips. Nah, ini yang bahasa Inggrisnya dan ini bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini igosen ya, benda ini itu disingkat igon. Kemudian jogosen, benda itu disingkat jogon. Sedangkan gegosen, benda itu disingkat gegon. Sedangkan igosi, benda ini itu disingkat ige, jogosi disingkat joge, dan gegosi disingkat gege. Oke, kita lanjut ke Yonsep I, jadi latihan 2. Kita baca dulu. Perintahnya, berimul buku, almajin dan noral yongyal hasil. Jadi hubungkanlah kata yang benar dengan melihat gambar. Pertama ada selimut, ya. Ada yang tahu selimut? Ya, ibu. Yang kedua ada paspor. Ada yang tahu paspor? Ya, yogon. Ada payung. Payung itu ya usan. Kemudian tas itu gabang. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita baca dulu perintahnya. Bogi corong iyeyo iyeyo를 사용해서 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah 대화, jadi percakapan so dengan sayong menggunakan iyeyo yeyo corong seperti bogi. Contoh, kita lihat di sini boginya.
Di sini ada kosmetik ya. Di IG tadi singkatan igosi ya. Benda ini moyeyo apa? Yang hanya menjawab tinggal memasukkan wajangpum. Iyeyo. Kenapa iyeyo? Ya karena di sini berakhiran miem. Maka ditambah iyeyo. Karena di sini miem itu konsonan maka ditambah iyeyo. Jadi wajangpum iyeyo adalah kosmetik. Yuk kita kerjakan nomor 1. Di sini ada, ya benar sekali paspor. Apa paspor? Ya, yoguan. Kita tinggal masukkan saja. Karena yoguan itu berakhiran nien, itu termasuk konsonan maka ditambah i, yeyo. Jadi yoguan, yeyo. Oke, kita lanjut ke dompet. Apa dompet? Ya, dompet itu ya jigap. Kita lihat jigap itu berakhiran apa? Ya, jigap itu berakhiran biop. Biop itu konsonan. Maka ditambah ya i, e, yo. Oke, kita lanjut. Ada kunci. Kunci itu yol sue. Yol sue itu kita lihat huruf akhirnya apa? Jadi kalau Yosue itu itu termasuk vokal ya. Maka kalau vokal tambah yeyo. Yang terakhir ada bantal. Bantal itu BG ya. Kita lihat BG itu berakhiran apa? Berakhiran ya vokal. Kalau vokal maka ditambah yeyo. Di BG yeyo. Oke, kita lanjut. Ada Hualtung, itu aktivitas. Disimpel saja di sini bagi coram cinggua iaki hebosio. Jadi hebosio cobalah. Ya, seo inilah, hebo ini mencoba, jadi cobalah. Iaki berbicara, wa dengan cinggu teman, corom seperti bagi contoh. Nah, ini contohnya. Yogiga odieyo. Jadi yogi di sini. Odieyo di mana? Yosiryo karena di sini kelas. Yosiryo adalah ya, kelas ya. Kemudian IG ya. Benda ini muyeyo apa? Komputer yoyo adalah komputer. Nah, jadi kalian di sini bisa bereksperimen dengan teman-teman kalian. Di sini kan ada apa? Papan tulis, jam, pintu, meja, kursi, buku, kotak pensil, tas, jendela, TV. Nah, kalian bisa memasukkan bendanya ke sini ya. Ini sama, ini sama, ini sama. Yang beda ya, nah ini di bendanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kamar ya, bank. Kalian tinggal mengganti kiosilnya menjadi kamar ya, bank. Ini tinggal kalian eksperimen sendiri. Ada dalio, kalender, ada tempat tidur, ada bantal foto keluarga, ada kunci, ada paspor, ada dompet, ada payung, ada tas, ada meja, ada cermin, ada kosmetik, ada sisir ya, ada jendela, ada selimut. Ya, kalian tinggal masukkan aja ke sini. Kalian bisa bereksperimen. Oke, kita lanjut. Ada munhua ya. Kita belajar menerjemahkan. Bagaimana sih cara menerjemahkan yang mudah itu? Oke, kita langsung saja.
Nah, di sini ada Hangguke Joasik Munhwa. Nah, karena di sini tidak ada penanda subjek atau topik, langsung saja dari belakang. Jadi Munhwa itu budaya, Joasik itu lesehan, Hanguk Korea. Jadi budaya lesehan Korea. Kita baca kalimat pertama. Jadi Hangguken Batake anjaso sing walhanen Joasik Munhwaga Baldal Hesemita. Nah, di sini di sini kan ada penanda topik ya. Nah, kita artikan dari sini dulu. Jadi Korea. Nah, setelah itu langsung dari belakang Baldal Hesemita. Itu ada ya berkembang, karena di sini bentuknya lampau, jadi sudah berkembang. Apa yang berkembang? Munhwa. Apa Munhwa? Budaya. Joasik lesehan. Nen itu yang. Sing walada. Apa sing walada? Itu berkehidupan atau beraktivitas. Jadi yang berkehidupan so dengan anja. Ini dari kata anta, duduk. Batake di batak lan lantai. Jadi Korea itu sudah berkembang budaya lesehan yang berkehidupan ya, dengan duduk di lantai. Nah, lanjut ke kalimat kedua. 그래서 한국 사람들은 대부분 집에서 신발을 벗고 생활합니다. Nah, perhatikan dari ini kata penghubungnya 그래서. Nah, bisa diartikan maka, jadi, oleh karena itu. Kemudian di sini ada penanda topiknya. Jadi Hanguk saram들은, jadi del ini bentuk jamak, saram orang-orang, Hanguk Korea. Jadi orang-orang Korea, debubun itu sebagian besar atau pada umumnya atau biasanya ya. Langsung ke belakang sengwal hamida. Jadi berkehidupan atau beraktivitas dengan ya, go bisa dijadikan dan atau dengan ya. Jadi berkehidupan dengan apa? Boot ya, melepas apa? Sinbal, alas kaki. Alas kaki di mana? Jibeso. Di jeep rumah. Jadi oleh karena itu orang-orang Korea itu sebagian besar atau pada umumnya itu berkehidupan dengan melepas alas kakinya di rumah. Oke, kita lanjutkan. 그리고 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. Tarikan dari gerigo, ya, gerigo ini artinya dan, lalu, kemudian. Langsung ke belakang saja, ismida itu ada, itu juga, siktang kantin, rumah makan, restoran, dan yang hada, siksarul hada itu makan. So dengan derogada masuk. Go dengan ya, dengan boot melepas simbal alas kaki. Jadi dan atau kemudian atau lalu. Ada juga restoran, rumah makan yang makannya itu dengan masuk ya, masuknya itu dengan apa? Dengan melepas alas kaki. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, di sini ada sengwal filsupum ya, semyong dogu. Nah, di sini ada sengwal
Supung itu barang kebutuhan sehari-hari ya. Pertama ada rinse itu conditioner, kemudian ada shampoo, sampo, ada bino, sabun, Cipsul, sikat gigi, ya. Siap, pasta gigi, sugon, handuk, yang dogi itu alat pencukur, kemudian yuji itu tisu, kop itu cangkir ya. Oke, kita lanjut ke IPS topik degi. Kita baca dulu perintahnya. Deren gosel goresipsio. Jadi goresipsio pilihlah good hal deren yang didengar. Kita ke nomor 1, silakan dengarkan. 1번 여기, Ya, kalian mendengar ya tadi. Ya, yogi di sini. Oke, kita lanjutkan ke di sini ada jogi di sana, oti di mana, gogi di situ. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2, silakan didengarkan. 2번 시장 Oke, kalian tadi sudah dengar laki-lakinya ngomong sijang ya. Apa itu sijang? Ya, sijang itu pasar. Di pilihan pertama ada desa, perusahaan, siktang, rumah makan, restoran, kantin, atau mart ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3, silakan dengarkan. 3번 베개, Iya, perempuannya tadi bilang apa? Ya, BG. Ada yang tahu BG apa? Ya, BG itu bantal. Jadi sini ada yoswe, kunci, gabang tas, dan usan payung. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 dan 5. Kita baca dulu perintahnya. Dalam kalimat buku, almajen ditabel koresipsio. Jadi koresipsio pilihlah tetap jawaban almajen yang benar Bu dengan Bu melihat gambar dalam berikut. Jadi pilihlah jawaban yang benar dengan melihat gambar berikut. Nah, nomor 4 ini ada gambar toilet, dan nomor 5 ini gambar paspor. Oke, kita ke nomor 4, silakan didengarkan. 4번 1, 사무실 2, 세탁소 3, 화장실 4, 기숙사 Oke, kalian tadi sudah mendengar. Jadi yang pertama ada samusil, yang kedua ada wajangsil, ya, toilet, yang ketiga ada setakso ya, laundry, yang keempat ada gisuksa asrama. Oke, kita lanjut ke nomor 5, silakan didengar. 5번 1, 지갑, 2, 여권, 3, 이불, 4, 거울. Ya, kalian tadi sudah mendengar. Yang pertama ada jigab, dompet. Yang kedua ada yogon, paspor. Ketiga ada ibul, selimut. Dan keempat ada gaul, cermin. Oke, gimana teman-teman? Mudah kan belajar bahasa Korea? Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Korea. Jadi ini adalah naskah dari listening tadi. Oke, kita lanjut ke ilki. Kalau tadi sudah degi mendengar, sekarang kita ke ilki ya teman-teman. Oke, kita baca dulu perintahnya. Daam gerimul buku matnan danoro goresipsio. Jadi goresipsio pilihlah dano kata.
Matnen yang tepat, yang benar. Go dengan Buddha melihat green gambar dalam berikut ya. Jadi pilihlah kata yang benar dengan melihat gambar berikut. Yang pertama, ada gambar rumah. Pasti sudah pada tahu ya rumah itu apa, jeep ya. Pilihan yang kedua itu ada sijang ya, pasar, kemudian ada wesa, perusahaan, kemudian ada mat ya. Contohkan ilbon imnida. Kita ke nomor 2, ada apa ini? Tempat laundry. Pasti sudah pada tahu tempat laundry itu apa? Ya, setakso. Yang pertama ada Myeongsil, salon, Pyeongjong, toko 24 jam, supermarket, supermarket. Kita ke nomor 3, ada payung. Pasti sudah pada tahu payung itu ya usan. Pilihan yang pertama idul, selimut, yalsue, kunci, dan 4 gabang itu tas. Ya, kalau gambar pastinya kalian sudah pada menguasai ya, jadi semakin banyak menguasai kosakata akan semakin mudah. Oke, kita lanjut ke nomor 4 dan 5 ya. Jadi kita baca dulu. Bingkane terogal gajang almajen gosel gorosipsio. Jadi gorosipsio, pilihlah god hal almajen yang benar, yang tepat, gajang paling. Terogal yang akan masuk, ke kan garis bin yang kosong. Jadi pilihlah hal yang paling benar, yang paling tepat, yang akan masuk kemana? Ke bingkan garis yang kosong. Kita ke nomor 4. Yogi momo imnika. Jawabnya samusil imnida. Ya, jadi kita fokus ke jawabannya karena jawabannya di sini tempat. Jadi kata yang tepat untuk menanyakan tempat itu apa ya? Odi. Jadi yogika odi imnika. Jadi di sini itu di mana? Samusil. Di sini ada onje kapan, nugu siapa, dan musen apa. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kita baca dulu. Joge momo yeyo. Jawabnya gajuk sajini yeyo. Nah, kita fokus ke jawabannya karena di sini kata benda. Jadi kata untuk menanyakan kata benda itu apa? Ya, mo. Ya. Jadi joge benda itu, mo yeyo apa? Kalau we itu mengapa, jangso itu tempat, nara itu negara. Oke, gimana teman-teman? Mudah ya, sangat mudah ya. Untuk bab 7 ini kita tadi sudah belajar penanda subjek i atau ga dan bentuk informal dari adalah dan apakah. Jadi bentuk formalnya yang kita pelajari bab 6 imnida imnika, dan di bab 7 ini kita belajar informalnya iyeyo dan yeyo. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang review ya, review bab 7 textbook 2015. Jika kalian suka video ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Doyong sangel buat jusoso 감사합니다. Kita doyong sangso to manapsida. Saya Raja Bob undur diri. Kita bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.